Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Iblis membisikkan dalam hati Yudas. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan dan Gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
mengenangkan perjamuan Tuhan. Dan ketika memulai perarakan, rasanya terharu, nyes sekali dalam hati. Baru kali ini melihat hamparan umat berpakaian putih, bahkan banyak yang tidak dapat kursi karena begitu banyak yang hadir dalam Ekaristi Kamis Putih ini. Semoga menjadi tanda di mana kita ingin belajar dari Tuhan, belajar mencintai, belajar tentang cinta. Dan melalui kenangan perjamuan ini menjadi suatu simbol penyerahan Tuhan Yesus yang total. Tuhan memberikan tubuhnya, Tuhan memberikan darahnya untuk para murid, untuk keselamatan para murid pada waktu itu, dan untuk dunia, untuk kita umat manusia. Dan pemberian diri itu juga dilambangkan dengan pembasuhan kaki, menjadi tanda di mana Tuhan Yesus sungguh memberikan cinta sehabis-habisnya, sedalam-dalamnya. Dan mungkin kita boleh bertanya, kenapa bukan tangan yang dibasuh oleh Tuhan Yesus? Mengapa kaki? Padahal kaki tempat di mana sungguh banyak kotoran, tidak bersih, seperti tangan yang sering kita pakai untuk makan, untuk melakukan hal-hal yang baik. Namun kaki, tempat yang kotor, tempat yang rendah, bahkan paling rendah. Tuhan Yesus mau menunjukkan sungguh cinta itu tidak memegahkan diri. Kalau cinta kok sombong, cinta kok angkuh, cinta kok jaim, itu belum cinta. Cinta merendahkan diri serendah-rendahnya sampai titik rendah, titik kaki, tempat kotor. Dan itu dilakukan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus mengatakan demikian, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang aku guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Kemarin saat masa pandemi tidak ada upacara pembasuhan kaki dalam Ekaristi Kamis Putih. Waktu itu malah menjadi kesempatan istimewa. Mengapa? Lalu upacara pembasuhan kaki dilakukan dalam keluarga. Dalam keluarga masing-masing. Jadi setelah Kamis Putih merayakan perjamuan Tuhan gini, pulang lalu di rumah upacara pembasuhan kaki. Bapak membasuh ibu, membasuh anak, ibu membasuh bapak, membasuh anak, anak membasuh bapak, ibu, adik kakaknya. Terjadi di mana Tuhan mengatakan, maka kamu pun wajib
saling membasuh kaki. Bapak-bapak yang hadir dalam Ekaristi Kudus Kamis Putih ini, siapa pernah membasuh kaki bojone? Kok ra ono? Oh lah, kemarin pas masa pandemi dong apa iki? Nah, nanti boleh. Siapa? Ibu-ibu yang sudah pernah membasuh kaki bapaknya, bojone? Oh lah, kepiye iki? Kok Dora mewujudkan sabda Tuhan? Nah, maka meskipun ini tawaran, silakan kalau mau dibuat dan rasakan, alami apa yang dilakukan Tuhan. Melakukan apa yang dilakukan Tuhan dan merasakan pengalaman cinta itu akan menjadi indah sekali. Maka dari itu, tema Paskah tinggal dalam Kristus, hadirkan damai. Maka mari di Kamis Putih ini hadirkan damai dalam nafas dan jiwa Kamis Putih. Bagaimana itu? Yang pertama, memberikan diri sehabis-habisnya untuk yang dicintai. Memberikan sehabis-habisnya total. Tentulah seorang suami mencintai istrinya. Tentulah istri mencintai suaminya. Tentulah bapak ibu mencintai anaknya. Tentulah anak-anak mencintai ibu bapaknya. Menjadi pertanyaan, apakah aku sudah memberikan diri sehabis-habisnya, total untuk yang kucintai? Gelem rekoso, gelem kesel, gelem repot, mau capek. Nah, apakah aku mau capek untuk bojoku? Mau capek untuk anak-anakku? Suatu hal yang sangat konkret. Seorang ibu itu begitu luar biasa. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena saya juga mengalami. Kalau seorang bapak pulang dari kerja, entah pasar, entah kantor, ataupun manapun, bisa langsung tidur. Namun seorang ibu pulang dari kerja, tidak langsung tidur. Dia akan masak, dia akan bersih-bersih, dia akan ini dan itu. Betul atau betul? Bapaknya tilem, sare, betul? Betul. Oh, betul juga. Maka semoga melalui teladan pemberian sehabis-habisnya, sedalam-dalamnya ini, kita boleh melihat cinta kita masing-masing. Sungguhkah aku sudah meneladan Tuhan? Maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Yang kedua, hadirkan damai dengan mau melakukan hal-hal biasa. Hal-hal sederhana. Bukan hal-hal yang gede. Namun hal-hal sepele, sederhana. Dilakukan, dijalani dengan penuh cinta, penuh kasih, dan semangat. Membuatkan kopi, membuatkan sarapan, masak, bersih-bersih, mencari nafkah kecil-kecilan. Tidak ada yang tahu, tidak dipublikasikan. Semoga kita semua, entah dalam keluarga, dalam lingkungan wilayah gereja, mau melakukan hal-hal biasa, sederhana. Tidak ada
yang rumongso, aku kan pemimpin, aku kan ketua lingkungan, aku kan ini, aku harusnya melakukan yang ini, yang itu. Nah, semoga kita muncul, tumbuh, berkembang cinta yang nyata dengan melakukan hal-hal sederhana, sehingga sungguh kita yang bisa melakukan setia hal-hal kecil sederhana, dia akan bisa melakukan hal-hal yang lebih besar. Dan semoga Tuhan akan mempercaya itu. Lalu yang ketiga, jikalau aku, Tuhan dan gurumu membasuh kaki, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Guru dan Tuhan. Jadi, di hadapan Tuhan semua sama. Ketika kerja bakti, ketika persiapan misa, ketika di lingkungan, semua sama. Tidak ada dorobei. Tahu artinya dorobei? Hanya bisa perintah, hanya bisa omong, namun tidak mau melakukannya. Dan semoga ini sungguh-sungguh menjadi sapaan untuk kita. Tuhan, guru, mau melakukannya. Semoga aku pun mau melakukannya. Dan para rasul yang nanti dibasuh ini adalah orang muda Katolik. Harapannya mereka bisa berumur panjang, punya pengalaman dibasuh, sehingga nanti mereka mau membasuh keluarga, lingkungan gereja wilayah. Mereka mau mempersembahkan diri untuk keluarga, untuk gereja, dan nusa bangsa. Amin. Amin. Nah, semoga sungguh seperti apa yang menjadi harapan kita, bahwa kita semua ingin berjalan bersama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kita berjalan bersama, dan semoga sungguh hadir kedamaian itu, hadir cinta itu, cinta yang total, cinta yang sehabis-habisnya. Maka mari kita akhiri renungan ini dengan berdiri, kita menyanyikan I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep, deep down, down, deep down in my heart. Jawane. Ku tresno Yesus, jero-jero banget. Aku tresno Yesus, jero-jero banget. Sno jer-jer jero-jero banget. Tresno jer-jer jero-jero banget. Kita beri aplaus untuk kita semua. Tresno Yesus sampai jero banget. Mari kita renungkan di malam ini untuk tuguran. Kalau mau ada yang sungguh praktek saling membasuh kaki dalam keluarga, pasti mantap.